Alamin. Hari ini kita masih diberi kesehatan untuk berkumpul kembali di tempat ini untuk menuntut ilmu. Baik, siswa sekalian, Ibu lihat keadaan kelas kalian itu alhamdulillah bersih. Tepuk tangan dulu untuk petugas harian tadi. Putri cowok lainnya dulu diturunkan. Itu di atas. Disimpan dulu di laci ya. Oke, baik siswa sekalian, sebelum kita mulai proses pembelajaran, buku-buku yang tidak berkaitan dengan mata pelajaran IPA itu kemudian alat tulisnya itu disiapkan ya. Oke. Seperti biasa, karena ini sudah jam-jam mengantuk, Ibu akan tes konsentrasi kalian. Jadi instruksinya seperti ini. Kalau Ibu mengatakan tepuk 1, kalian tepuk 1. Kalau Ibu mengatakan tepuk 2, tepuk 2 kali. Kalau Ibu mengatakan tepuk 3 kali, tepuk 3 kali. 2, 3. Kalau Ibu mengatakan tepuk 4 kali, tepuk 4 kali ya. Oke, coba kita mulai. Tepuk 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 1 kali, 2 kali, 2 kali, 1 kali, 4 kali. Oke, ini dalam durasi yang lebih cepat lagi ya. Jangan ada jedanya. Oke, konsentrasi dimulai. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 4 kali, 2, 3, 4, 1, 2, 1. Oke, semua sudah konsentrasi. Sekarang oke, baik, ketua kelas Kesha, sebelum kita mulai proses pembelajaran, mungkin disiapkan dulu. Siap, 1, 2, 3. Siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar, mari kita berdoa. Doanya mulai. Doa mulai. Baik, siswa sekalian, dengarkan namanya ya. Ibu absen dulu. Kesha, hadir Bu. Arham, hadir Bu. Nur Aisyah, hadir Bu. Valerin, hadir Bu. Putri, hadir Bu. Aliatul Mutmainah, hadir Bu. Rizky Maulinda, Hadir Bu. kasih keras suaranya. Muhammad Irsyad, Hadir Bu. Amin, Hadir Bu. Ramadhani. Hari ini hadir semua ya. Siswa sekalian, perhatiannya ke depan. Nggak usah dulu bawa kore-kore ya. Oke. Coba perhatikan di atas. Dilihat yang di belakang, dilihat. Iya. Kira-kira coba angkat tangan. Gambar di atas itu gambar apa? Katanya Irsan orang berlari. Apa lagi? Memeriksa tangan. Dokter yang memeriksa denyut nadinya seseorang. Kira-kira kalau orang yang berlari di atas berlari dengan cepat kemudian berhenti, apa yang terjadi dengan jantungnya? Berdetak dengan kencang. Jadi siswa sekalian, apa yang kalian perhatikan di atas berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Jadi untuk hari ini kita akan pelajari mengenai jantung dan pembuluh darah. Jadi
nantinya kita akan mengetahui bagaimana jantung bisa berdetak dengan kencang, kemudian bagian-bagian jantung itu sendiri, kemudian bagaimana jantung dan pembuluh darah bisa berperan dalam sistem peredaran darah. Kemudian siswa sekalian, seperti yang Ibu katakan minggu lalu, bahwa tubuh kita itu adalah teknologi yang paling canggih. Belum ada yang bisa mengalahi atau menyerupai teknologi yang ada di dalam tubuh kita, itu ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum ada manusia yang sanggup membuatnya. Kemudian setelah mempelajari proses pembelajaran ini, ada manfaat yang kita peroleh. Yang pertama adalah kita bisa lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita diberikan organ yang lengkap, sistem yang lengkap termasuk sistem peredaran darah. Kemudian yang kedua, setelah mempelajari tentang jantung dan peredaran darah, kita bisa mengetahui bahwa ternyata jantung dan pembuluh darah itu bekerja sama dalam memompa dan menyebarkan darah di seluruh tubuh. Oke, lanjut ya. Jadi siswa sekalian, untuk hari ini ada 12 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, melalui literasi dan gambar, peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian jantung dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui literasi dan video, peserta didik dapat menyebutkan fungsi bagian-bagian jantung dengan tepat dan benar. Berikutnya, melalui literasi dan gambar, peserta didik menjelaskan jenis-jenis pembuluh darah dengan tepat dan benar. Kemudian yang keempat, melalui diskusi, peserta didik mampu menentukan perbedaan pembuluh arteri dan pembuluh vena dengan benar. Kemudian yang kelima, melalui diskusi, peserta didik mampu membedakan sistem peredaran darah kecil dan peredaran darah besar dengan tepat dan benar. Selanjutnya, melalui LKPD, peserta didik mampu membandingkan kondisi sistem peredaran darah pada orang yang mengalami gangguan dan orang yang tidak mengalami gangguan. Selanjutnya, melalui diskusi, peserta didik mampu merancang praktikum yang akan dilaksanakan dengan tepat dan benar. Berikutnya, melalui praktikum, peserta didik mampu mengumpulkan data hasil pengamatan faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung dengan baik dan benar. Jadi nanti siswa sekalian, Ibu akan bagikan LKPD, kemudian seperti biasa kita akan melakukan pengamatan secara berkelompok. Oke, lanjut ya. Di tujuan pembelajaran berikutnya yaitu melalui praktikum, peserta didik mampu mengumpulkan data hasil pengamatan tentang jantung dan pembuluh darah. Berikutnya, melalui praktikum, peserta didik mampu mengumpulkan data hasil pengamatan. Berikutnya, melalui praktikum, peserta didik mampu menyajikan hasil pengamatan, dan yang terakhir, peserta didik mampu mempresentasikan. Jadi model pembelajarannya hampir sama dengan pertemuan sebelumnya. Oke, lanjut siswa sekalian. Perlu Ibu sampaikan kembali dan selalu Ibu sampaikan setiap pertemuan bahwa setiap kali kita melakukan proses pembelajaran ada 3 yang Ibu nilai. Yang pertama itu sikapnya kalian selama dalam proses pembelajaran ini, Ibu nilai semuanya. Kemudian yang kedua terkait dengan pengetahuannya kalian. Jadi nanti Ibu akan memberikan tes, Ibu akan nilai di situ pengetahuan kalian. Dan yang ketiga terkait keterampilan, apa saja yang Ibu nilai masalah keterampilan. Jadi akan Ibu nilai masalah keterampilan yaitu kerjasamanya kalian dalam proses mengamati LKPD, mengerjakan LKPD, kemudian pada saat proses nanti mengerjakan LKPD itu Ibu akan nilai sebagai keterampilan. Lanjut Ibu jelaskan untuk model pembelajaran hari ini adalah model pembelajaran problem basic learning, yaitu berbasis masalah. Jadi nanti Ibu akan tampilkan di sini gambar. Kemudian kalian cari rumusan masalahnya, pertanyaan-pertanyaan yang nantinya kalian akan jawab secara berkelompok. Oke, itu alur untuk hari ini. Oke, selanjutnya siswa sekalian,
dalam kelasnya Ibu pasti Ibu setiap kali pertemuan itu akan memberikan pretest. Jadi pretest itu apa? Pretest itu tes awal. Untuk pertemuan ini Ibu menggunakan metode kuisis. Oke. Bisa kalian perhatikan di tangan Ibu ini ada semacam barcode atau sandi. Nanti setiap orang Ibu bagikan, Ibu langsung bagikan ya. Kalian perhatikan. Oke. Bagikan, satu orang dapat satu. Cepat ya. Di belakang kelompok 3 dapat 5. Oke. 3, 4, 5. Oke, sekarang perhatikan cara menggunakan kuisis ini. Sebenarnya minggu lalu Ibu sudah sempat mencoba, tetapi karena ada yang tidak hadir, jadi Ibu jelaskan kembali. Misalkan itu soalnya di atas nomor 1, perhatikan gambar jantung di bawah ini. Di situ kan ada pilihan A, B, C, dan D. Coba lihat, ada? Ada. Kalau misalkan pilihanmu A, ini bagian yang kamu pilih itu pasti naik di atas kepala. Oke? Oke, paham? Kasih di atas kepalanya kalian. Oke, paham? Oke. Kalau misalkan pilih C, kasih di atas C-nya. Oke? Nanti ada soal sekarang 5 menit. Saya kasih waktu untuk 5 menit untuk mengerjakan soal yang di atas. Oke ya, kita mulai nomor 1. Oke, silakan baca soalnya, kemudian tentukan pilihan kalian. Kemudian Ibu nanti akan scan. Itu di atas. Soalnya adalah perhatikan gambar jantung di bawah ini. Bagian yang ditunjuk oleh tanda panah adalah Ibu hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, naikkan di atas. Oke, tahan. Cepat-cepat naikkan di atas. Ya, oke, tahan ya. Rekam. Oke, tahan. Oke, jangan diganti ya. Oke, yang sudah Ibu scan, itu diturunkan. Nanti nilainya kalian akan langsung muncul di sini. Oke. Oke, lanjut ya. Kita ke nomor 2. Kalau ini untuk nomor 1 hanya 6 orang yang betul. Ya, apa sih? Oke, nggak usah saling kasih tahu temannya. Oke, kita lanjut di nomor 2 ya. Silakan dibaca soalnya, nggak usah balik ke temannya. Kemudian langsung tentukan. Oke, kalau sudah ada nggak usah nih kasih tahu temannya. Kalau dalam hitungan 5 langsung angkat ya. Sudah? 1, 2, 3, 4, 5. Naikkan di atas kepala.
kembali. Ya, tahan. Tahan ya, teruskan. Oke, 5 orang yang betul. Lanjut ya, di nomor 3. Oke, lanjut. Berdasarkan gambar tersebut, bagian yang ditunjuk oleh tanda panah adalah, silakan ditunjukkan. Oke, kalau sudah ada jawabannya ditahan dulu. Ibu kasih waktu 30 detik untuk menjawabnya. Udah ibu scan. Apa itu? Sama. Ada? Nggak usah kasih tahu temannya, langsung angkat tangan saja. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Angkat. Oke, kan? Tidak apa ya, namanya juga pretest, tes awal. Iya, hanya 1 orang yang betul. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Nih, berdasarkan tabel tersebut, bagian yang tidak tepat antara pembeda dan jenis pembuluh darahnya. Oke, silakan diperhatikan. Yang tidak tepat antara pembeda Berdasarkan tabel pembuluh darah adalah Oke, hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini oke, tahan perempuannya. Oke, 1 orang yang betul dari kelompoknya laki-laki. Oke, ini yang terakhir. Kecuali ibu untuk proses pembelajaran berikutnya. Oke, nggak usah langsung angkat saja ya. Kalau ibu hitung nanti 1, 2, 3, 4 sampai 5. Kemudian kalian langsung angkat di kepalanya ya. Oke. Oke.
Ketos. Jadi Jangan tepat tadi. Oke, sudah tulis namanya? Ya. Sampai sekarang, kalau sudah ditulis namanya, silakan perhatikan poin-poin di atas, gambar di atas. Ini, gambar yang ini. Sekarang, setelah kalian perhatikan gambar ini, buat pertanyaan 2. Silakan buat pertanyaan 2 tentang gambar ini. Kemudian, setelah kalian tentukan pertanyaannya, ada di situ rumusan masalah. Buka lagi kelompok 3. Nih, ditulis di sini pertanyaannya yang berkaitan dengan di atas. Apa yang dilakukan Oke, oleh silakan dikerjakan. Jantungnya ya yang diperiksa. minta ditulisan Pertanyaan saja 2. Pertanyaan. Oh, jadi Dari saja. Lanjut nih. Baik, silakan dikerjakan, dibaca secara kelompok ya. Oke. Rumusan masalah dulu. Kalau kalian cukup menentukan 2 rumusan masalah atau pertanyaan berkaitan dengan gambar yang ditampilkan di atas. Terserah pertanyaan apa saja. Nanti kalian juga yang akan pecahkan sendiri. Kelompok 1 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 2 tinggal 1 nomor lagi. Sudah, kelompok 1, 2 sudah? Sudah? Oke, lanjut ya. Berikutnya kalian perhatikan LKPD berikutnya setelah titik-titik itu. Sebelum kalian menjawab LKPD ke bawah-bawahnya, kalian perhatikan dulu video yang akan aku tampilkan. Nih, yang pertama.
dengan sistem peredaran darah pada manusia. Oke, untuk menjawab KPD-nya kalian perhatikan video-video yang ditampilkan di atas. Organ ini punya peran utama dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di antara paru-paru sedikit ke kiri pada tulang dada. Jantung memiliki berat sekitar 200 hingga 425 gram dengan ukuran yang lebih besar sedikit dari kepalan tangan manusia. Tahukah kamu apa saja bagian-bagian jantung beserta fungsinya? Yuk simak penjelasan berikut. Bagian-bagian jantung. Bagian utama jantung terdiri dari 4 ruang. 2 ruang teratas dinamakan serambi atau atrium, dan 2 ruang di bawahnya disebut bilik atau ventricle. Serambi yang terletak di bagian atas sebelah kanan disebut sebagai serambi kanan, dan serambi yang terletak di bagian atas sebelah kiri disebut serambi kiri. Bilik yang terletak di sebelah kanan bagian bawah disebut bilik kanan, sedangkan bilik yang terletak di sebelah kiri bagian bawah jantung disebut bilik kiri. Selain 4 bagian yang disebutkan tadi, seperti serambi kanan, serambi kiri, bilik kiri, dan bilik kanan, jantung juga mempunyai pembuluh darah antara lain aorta, arteri pulmonalis, dan pembuluh vena besar. Fungsi bagian-bagian jantung. Serambi kiri berfungsi menerima darah bersih atau darah yang mengandung oksigen yang berasal dari paru-paru dan meneruskannya ke bilik kiri. Bilik kiri berfungsi menerima darah yang berasal dari serambi kiri dan meneruskannya ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta. Serambi kanan berfungsi menerima darah kotor atau darah yang mengandung karbon dioksida yang berasal dari seluruh tubuh dan meneruskannya ke bilik kanan. Bilik kanan berfungsi menerima darah kotor yang berasal dari serambi kanan dan meneruskannya ke paru-paru. Aorta. Aorta berfungsi membawa darah yang mengandung zat oksigen dari bagian bilik kiri sampai ke seluruh tubuh manusia. Arteri pulmonalis. Fungsi arteri pulmonalis adalah mengangkut karbon dioksida dari bilik kanan menuju ke paru-paru atau di bagian alveolus. Vena besar. Fungsi dari pembuluh vena besar adalah mengangkut darah dari seluruh tubuh Jadi kalian perhatikan sambil melihat KPD-nya. serambi kanan. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang berwarna biru merupakan gambaran dari darah yang berasal dari seluruh tubuh yang mengandung karbon dioksida atau CO2 dan dialirkan ke paru-paru. Sedangkan gambar yang berwarna merah menggambarkan darah berasal dari paru-paru yang mengandung oksigen atau O2 dan dialirkan ke seluruh tubuh. Itulah penjelasan tentang bagian jantung dan fungsinya. Semoga bermanfaat ya. Tetap terus semangat belajar. Oke, sekarang perhatikan. Tadi kalian sudah menyaksikan video. Selanjutnya ibu yang akan jelaskan kembali. Jadi di tangan ibu ini ada contoh penampang jantung. Nah ini ukuran sebenarnya itu lebih kecil dari ini. Jadi ukuran jantung itu sebesar kepalan tangan. Kalau ada perbedaannya hanya sedikit, sebesar kepalan tangan saja. Nah, sebesar ini hanya contoh. Nah, mungkin sebesar ini, lebih kecil dari ini. Ini contoh penampang jantung. Buka ya. Nah ini. Tadi di video sudah dijelaskan bahwa ternyata bagian-bagian jantung itu ada 4. Yang pertama di atas ada serambi kanan, ada serambi kiri. Kemudian di bawah ada apa? Itu ada bilik kanan, ada bilik kiri. Yang
Yang di atas itu fungsinya memompa darah. Kalau yang di bawah adalah menyalurkan. Itu saja perbedaannya. Saja perbedaannya. Jadi ada 4 ruang. Kalau kalian buka jantung, penampan jantung itu ada 4 bagian. Ada bilik kanan, bilik kiri, kemudian serambi kanan dan serambi kiri. 2 di atas, 2 di bawah. Oke, kita lanjut ya. Video berikutnya tentang jenis-jenis pembuluh darah. Berjumpa lagi bersama saya, Siti Fatimah Gustumi di channel Kids Learning Indonesia. Di video kali ini, kita akan belajar materi IPA, yaitu mengenai pembuluh darah. Lebih khususnya, nanti di video ini kita akan belajar mengenai perbedaan pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Nah teman-teman, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, teman-teman mampu mengetahui macam-macam pembuluh darah pada sistem peredaran darah manusia. Kemudian yang kedua, teman-teman mampu memahami perbedaan pembuluh darah nadi atau arteri dan pembuluh darah balik atau vena. Oke teman-teman, di sini masih ada teman-teman yang ingat apa sih yang dimaksud dengan pembuluh darah? Iya betul, pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang mengangkut darah ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah adalah sistem yang mengedarkan darah dari jantung hingga ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Pembuluh darah dibedakan menjadi 2 loh, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Nah teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui ada 2 pembuluh darah pada sistem peredaran darah manusia. Selanjutnya akan dijelaskan pengertian dari masing-masing pembuluh darah tersebut. Yang pertama, pembuluh nadi atau arteri merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar jantung. Arteri berisi darah yang mengandung banyak oksigen, kecuali arteri paru-paru. Selanjutnya yang kedua ada pembuluh balik atau vena. Pembuluh balik merupakan pembuluh yang mengalirkan darah masuk ke jantung.
Vena berisi darah yang mengandung sedikit oksigen kecuali yang berasal dari paru-paru. Nah, untuk lebih jelasnya bisa teman-teman lihat di gambar ya. Nah, selanjutnya perlu teman-teman ketahui ujung arteri dan vena yang bercabang-cabang menjadi pembuluh-pembuluh kecil disebut ada dua pembuluh darah pada sistem peredaran darah manusia. Selanjutnya akan dijelaskan pengertian dari masing-masing pembuluh darah tersebut. Yang pertama, pembuluh nadi atau arteri merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar jantung. Arteri berisi darah yang mengandung banyak oksigen kecuali arteri paru-paru. Selanjutnya yang kedua ada pembuluh balik atau vena. Pembuluh balik merupakan pembuluh yang mengalirkan darah masuk ke jantung. Vena berisi darah yang mengandung sedikit oksigen kecuali yang berasal dari paru-paru. Nah, untuk lebih jelasnya bisa teman-teman lihat di gambar ya. Nah, selanjutnya perlu teman-teman ketahui ujung arteri dan vena yang bercabang-cabang menjadi pembuluh-pembuluh kecil disebut pembuluh kapiler. Nah, untuk lebih jelasnya bisa teman-teman lihat di gambar ya, yang mana pembuluh kapiler. Nah, teman-teman, pembuluh kapiler ini menghubungkan arteri dan vena dengan sel-sel tubuh. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis, dan berpori. Selanjutnya, dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran dua zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Oke teman-teman, selanjutnya teman-teman akan mengetahui perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Yang pertama, nama lain dari pembuluh nadi adalah arteri, sedangkan nama lain pembuluh balik adalah vena. Kemudian perbedaan yang kedua, yaitu pembuluh nadi berisi darah bersih yang kaya akan oksigen, sedangkan pembuluh balik berisi darah kotor atau kaya dengan karbon dioksida. Perbedaan yang ketiga, pembuluh nadi mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan pembuluh balik mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Perbedaan yang keempat, yaitu pembuluh nadi denyutnya terasa, sedangkan pembuluh balik denyutnya tidak terasa. Perbedaan yang kelima, pembuluh nadi jika terluka, darah meluncur deras, sedangkan pembuluh balik jika terluka darahnya hanya menetes saja. Perbedaan yang keenam, yaitu pembuluh nadi mempunyai dinding pembuluh yang kuat, tebal dan elastis, sedangkan pembuluh balik memiliki dinding pembuluh yang tipis dan tidak elastis. Selanjutnya, perbedaan yang ketujuh, yaitu pembuluh nadi letaknya agak ke dalam, tersembunyi dari permukaan tubuh, sedangkan pembuluh balik letaknya dekat dengan permukaan tubuh dan tampak kebiru-biruan. Oke, siswa sekalian, jadi tadi itu adalah jenis-jenis pembuluh darah. Pada umumnya ada 3 jenis pembuluh darah. Yang pertama adalah pembuluh nadi, pembuluh vena, dan pembuluh kapiler. Tetapi kalau berdasarkan alur atau aliran darahnya itu hanya ada 2, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh vena. Nah, jadi masing-masing tadi sudah dijelaskan apa fungsinya. Kalau kapiler fungsinya adalah tempat pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Dia bentuknya seperti ini. Jadi jantung ada semacam percabangan begini. Itu yang disebut dengan kapiler. Di sini tempat pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Selanjutnya, kalau pembuluh vena itu fungsinya adalah mengalirkan darah masuk ke jantung. Kalau
nadi, dia mengalirkan darah keluar jantung. Jadi yang satu masuk, yang satu keluar. Dan yang satu tempat pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Oke, berikutnya perhatikan coba ini. Mungkin kalian sering mendengar sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Jadi ini yang dimaksud. Yang tanda merah yang tadi di pretest yang kalian lakukan. Apa katanya itu biru, apa yang merah, yang ini nih. Sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Nah ini. Jadi bisa kalian lihat di sini bahwa kalau di peredaran darah besar mulai dari jantung di kiri, kemudian ke aorta, kemudian ke arteri, kemudian ke tubuh, tidak ke paru-paru, kemudian ke vena dan terakhir ke serambi kanan. Sedangkan dari yang kecil ini mulai dari kanan, jantung, arteri, paru-paru, serambi kiri dan terakhir di kiri jantung, saling berkebalikan. Yang satu kanan, yang satu kiri. Ya, selanjutnya video yang terakhir sebelum kalian mengerjakan yang materi. Menurut mekanisme peredaran darah, manusia termasuk makhluk hidup yang memiliki sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Di video ini kita akan bahas apa itu peredaran darah tertutup dan ganda, dan kita juga akan membahas dua peredaran darah yang ada dalam tubuh manusia, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Klik agar kalian mendapatkan update video terbaru. Peredaran darah manusia termasuk di jantung dua kecil dan peredaran darah besar. Kita akan bahas secara lebih detail. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang dimulai dari jantung atau kiri kanan menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung atau ke serambi kiri. Cukup sederhana ya sahabat. Jadi peredaran darah kecil ini identik dengan melewati paru-paru, dari jantung, paru-paru ke jantung. Yang perlu kita ketahui adalah pada siklus peredaran darah kecil merupakan sistem peredaran darah yang sederhana dari jantung, paru-paru ke jantung. Mulai dari bilik kanan, arteri pulmonalis, ke paru-paru, vena pulmonalis, dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Ingat, perbedaannya tidak ke paru-paru tapi ke seluruh tubuh. Dari jantung, tepatnya bilik kiri, ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung, yaitu serambi kanan. Oke, lanjut ya. Mungkin kalian bertanya-tanya gambar apa ini? Ini adalah gambar peredaran darah orang sehat. Nih, tidak ada hambatan. Tetapi kalau orang yang kolesterol sudah ada di lemak-lemak jahatnya di sini. Akibatnya darah itu suka masuk di sini. Ini gambaran singkatnya bagaimana sistem peredaran darah orang yang sehat dengan orang yang tidak sehat. Ini susah, tidak lancar. Makanya mulai dari sekarang jaga kesehatanmu baik-baik supaya sistem peredaran darah kamu lebih bagus, jangan suka begadang. Nah, itu berkaitan erat dengan sistem peredaran darah. Kemudian pola makan. Pola makannya terlalu banyak makan instan, contohnya mie atau gorengan-gorengan. Boleh makan tapi dibatasi. Oke, berikutnya silakan perhatikan LKPD-nya dan dikerjakan. Kalau ada yang kurang dimengerti silakan ditanyakan. Kalau kegiatan 1.1 itu mau praktikum orang, coba pilih satu temanmu yang kamu mau lihat detak jantungnya. Pada saat duduk, kemudian berlari lagi. Oke. Coba duduk selama 1 menit. Satu yang periksa, satu yang melakukan aktivitas. Oke. Nah, duduk dulu baru berjalan. Nah, berlari di sini. Detak jantungnya cek. Bukan gitu. 1, 2, 3 berjalan.
kamu periksa. Nih, nanti periksa ini saja. Kalau bukan nanya ini, periksa kalau pakai selama 1 menit. Selama 1 menit berapa? Kalau 2 menit berapa? Kalau jalan berapa? Berlari berapa? Jadi nanti kalau lari sampai jalan sini saya. Nah, siapa yang mau periksa? Oke, Dani. Nah, jadi nanti kamu diperiksa saja. Dani kamu yang mau hitung. Jadi Aisyah, nanti kamu periksa dengan nadinya Dani ya. Sudah nih. Oke. Nah, jadi kamu periksa mulai dari duduk. Nah, nanti cek dihitung ya. Kalau tidak bisa di sini, akan taruh di depan. Oke, silakan diterima. Mulai dari 1 menit lagi. Kalau nanti berjalan sekitaran sini saja. Di sini saja. Dan gimana? Jumlahnya itu banyak nadinya. Selama 1 menit. Jadi yang mau berbaik di sini nadi berapa? Iya. Sudah. Hitung nih. Nah, ulang ya. Siapa yang mau dihitung? Kenapa kita hitung? Hitung nih, 1, 2. Oh, terus lagi menit 2. Iya. Nah, nyanyi. Kalau tidak ada di begini jadi nanti di begini. Di sini nggak sih? Ada yang paling utara di sini. Ini ada kan? Nah, bisa masih mendekat itu kamera. Masih mendekat di sini. Selama 1 menit. Kemudian setelah 1 menit, hitung lagi selama 2 menit. Oke, silakan jalan. Tulis nih, tidak tulis nih situ. Oke, bisa dulu. Berapa? 25. Oke, sekarang silakan berjalan. Jalan saja ya. Tanda berapa? Ikut berapa? Di sini. Dan warnanya detiknya. Di sini Rizky Melinda di tempatmu saja. Di bawah film. Ya, itu pulang lagi di sini. Oke, silakan itu kembali jadi nadinya teman. Sudah? Berapa nih? Oke, kalau sudah nih, lanjut lagi ke nadinya. Apa nih? Oke, sudah Rizky. Kita duduk di Bisa yang mana? itu harus tadi itu. Gampang. Jangan di sini. Ini saya dulu yang itu nih. Enggak, udah. Kan sebelum berjalan. 32. Tidak ada. Kalau di dalam tadi di sini di sini. Kalau ini Mungkin ada dong. Lagi dah. Sekarang kita berlari-lari lagi. Lanjut, Aisyah. Berlari-lari kecil saja. 30 sekarang. Lari-lari, semuanya lari.
denyut nadinya, Rizky Belinda ketika sedang bersandar. Nah, boleh di leher, boleh di bagian dadanya, boleh di gerakan tangan. Bukan di leher begini ini ya. Sebelah hilang enam. Nama Riz. 106. Berarti kamu kok Erin lagi. Sudah tulis namanya. Lanjut ke kegiatan berikutnya. Lagi nih. Nah, ini coba. Nomor 1. Udah iya deh. Ya. Udah tutup sedih. Real. Sekarang kita berlari-lari lagi. Lanjut, Aisyah. Lari-lari kecil saja. 30 sekarang. Lari-lari, semuanya lari. Oke, silakan kembali dicek. Oke, Alia kembali cek
nadinya laki-laki itu lebih cepat dibanding dengan nadinya perempuan. Nah, jadi itu bisa menjawab nomor yang 2 yang ini. Apakah jenis kelamin dan aktivitas mempengaruhi frekuensi denyut jantung? Jawabannya apa? Nah, tulis. Itu saja. Ini saya ditulis. Sudah. Sudah. Oke, sudah. Kalau bisa jelaskan, sudah. Selanjutnya nanti kalian presentasikan setiap kelompok ya. Bacakan saja. Baca saja. Ayo, apa sih? Iya. Ikut tuh. Apa lupa, Pak? Erin, kalau begitu saya minta kelompok 3 dulu untuk depan. Dari sini. Yang lain tolong didengarkan ya. Oke, silakan Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Oke, lanjut. Yang pertama adalah rumus masalah. 1. Apa yang dilakukan oleh dokter tersebut? 2. Mengapa dokter tersebut melakukannya? Oke. Kegiatan berikutnya adalah pemeriksaan denyut jantung. pemeriksaan denyut jantung. Oke, bacakan namanya siapa? Nama Ramadhani, Oke. jenis kelamin laki-laki, Ya. Pada saat pemeriksaan denyut berapa? pada saat duduk 1 menit 75 dan pada saat duduk 2 menit 150. Oke. Sedangkan berjalan 1 menit 78 dan berjalan 2 menit 156. Sedangkan berlari 1 menit 83 sedang 2 menit 166. Oke, lanjut. Baca soalnya. Pertama, manakah di antara kegiatan yang di atas menyebabkan frekuensi denyut jantung tinggi? 2. Menurutmu apakah jenis kelamin dan aktivitas mempengaruhi frekuensi denyut jantung? Jawaban yang pertama adalah 1. Berlari. Kedua, iya. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Nggak usah banyak ketawa yang susah dia nanti. Oke, lanjut ya kelompok 1. Silakan ya kelompok 1. Kamu saya bacakan. Siapa? Nah, cepat nih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aisyah dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, rumusan masalah. Mengapa kalau kita sakit yang selalu diperiksa denyut jantung? Yang kedua, mengapa denyut jantung dan denyut nadi akan terasa lemah ketika kita sakit dibanding kita sehat?
2 menit 27, dan berjalan 1 menit 32, 2 menit 36, berlari 1 menit sampai dengan 42, dan 2 menit selama jalan. Itulah hasil kerja dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Silakan naik di atas, presentasikan apa yang menjadi hasil kegiatan bersama kelompok. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan Ada pesan dari kelompok 2. Ya, lanjut. rumusan masalah. Apa yang diperiksa oleh dokter pada pasiennya? 2. Mengapa kalau kita sakit dan diperiksa selalu detak jantung? Lanjut. Hasil pengamatan. Dalam pengamatan gambar seksualitas Islami perempuan. Lanjut. 1 menit sama dengan 25 pada saat duduk. Pada saat duduk 1 menit sama dengan 25. 2 menit sama dengan 70. Berjalan 1 menit sama dengan 25. Berjalan 2 menit sama dengan 40. Berlari 1 menit sama dengan 50. 2 menit sama dengan 26. Baca pertanyaannya. Manakah di antara kegiatan yang di atas yang menyebabkan frekuensi tinggi? Menurutmu apakah jenis kelamin yang tidak mempengaruhi frekuensi denyut jantung? Jawaban 1. Berlari. 2. Oke, silakan duduk jadi. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, dari 3 yang presentasi tadi mungkin ada yang mau bertanya. Oke, silakan Kisha. Berdiri. Kenapa denyut jantung laki-laki lebih cepat daripada denyut jantung perempuan? Oke, ada yang bisa jawab? Kenapa kira-kira? Tadi kan sudah kita saksikan sama-sama bahwa ternyata kelompoknya laki-laki itu lebih tinggi dibanding kelompoknya yang perempuan. Kalau orangnya kedua kelompok ini, kira-kira apa yang mempengaruhi? Apa yang mempengaruhi kira-kira? Nah, ada yang tahu? Menurut kalian saja, sebelum ibu yang jelaskan sendiri, mungkin kalian bisa mengembangkan pendapat kira-kira kenapa laki-laki dari jantungnya lebih cepat dibanding perempuan? Karena kenapa, Isyal? Jawab saja. Karena dari segi apa? Dari segi aktivitas yang mana lebih kuat? Masa perempuan? Nah, selain jenis kelamin, oke, apa lagi? Hah? Nah, boleh. Nah, apa? Oke. Tadi Erin katakan dari segi fisiknya katanya. Erin mengatakan bahwa fisiknya laki-laki dibanding perempuan lebih kuat. Perempuan otomatis denyut jantungnya lebih kuat. Itu betul. Kemudian yang kedua apa tadi, Syam? Suhu tubuhnya. Katanya suhu tubuhnya laki-laki itu lebih cepat meningkat dibanding perempuan. Makanya denyut jantungnya itu lebih tinggi laki-laki dibanding perempuan. Mungkin ibu luruskan kembali bahwa secara teori itu betul bahwa denyut jantungnya atau denyut nadinya laki-laki dibanding perempuan lebih tinggi laki-laki. Yang pertama dari segi faktor jenis kelamin, kemudian aktivitas, di mana ditentukan bahwa laki-laki lebih banyak aktivitasnya dibanding perempuan, lebih banyak energi yang dikeluarkan laki-laki dibanding perempuan. Itu kenapa denyut jantung laki-laki lebih tinggi dibanding denyut nadinya perempuan. Walaupun sama-sama melakukan aktivitas mencuci piring, laki-laki itu lebih cepat denyut jantungnya dibanding perempuan.
Kemudian apa lagi? Yang kedua itu mungkin pada saat kalian menyukai seseorang, bisa kalian cek denyut jantung kalian itu lebih berdetak lebih kencang. Itu juga kalau mau dibandingkan antara laki-laki dan perempuan, denyut jantungnya laki-laki itu lebih cepat dibanding denyut jantungnya si perempuan. Itu normal saja. Kalau kalian misalkan menyukai seseorang, denyut jantung kalian lebih cepat, itu normal saja. Oke, tadi semua sudah Ibu saksikan untuk mempresentasikan apa yang menjadi hasil dari masing-masing kelompok. Mungkin dari 3 kelompok ini ada yang bisa menyimpulkan. Oke, Rizky Molinda, silakan berdiri di tempatnya Rizky Molinda. Oke, silakan di sini saja. Tidak apa-apa. Nanti Rizky Molinda dan yang lainnya silakan perhatikan. Sini. Yang lainnya perhatikan, Rizky Molinda mau menyimpulkan apa yang menjadi pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan Rizky Molinda. Jantung adalah organ vital yang terdiri atas serambi kanan menerima darah yang mengandung CO2 dan tubuh, serambi kiri menerima darah yang mengandung CO2 dari paru-paru, kiri memompa darah yang mengandung CO2 ke paru-paru, kiri kanan memompa darah yang mengandung O2 ke seluruh tubuh. Kedua, jantung pembuluh darah, nadi atau arteri pembuluh yang mengalirkan darah keluar jantung. Pembuluh balik atau vena mengalirkan darah masuk ke jantung. Pembuluh kapiler atau pertukaran CO2 dan O2. Yang ketiga, pembuluh nadi atau arteri tersembunyi dalam tubuh tebal, kuat, elastis, meninggalkan jantung. Pembuluh balik atau vena dekat dengan permukaan tubuh, dan tidak elastis menuju jantung. Yang keempat, sistem peredaran darah besar, prosesnya adalah jantung, aorta, arteri, tubuh, paru-paru, vena, serambi kanan. Sistem peredaran darah kecil, jantung atau gigi kanan, arteri, paru-paru, serambi kiri, jantung. Oke, tepuk tangan untuk Rizky Molinda. Oke, selanjutnya Ibu sendiri yang akan mengucapkan. Jadi untuk hari ini ada 4 poin penting. Yang pertama, jenis pembuluh darah, kemudian bagian-bagian jantung, kemudian perbedaan peredaran darah besar dan kecil, kemudian kondisi sistem peredaran darah orang yang normal dan orang yang tidak normal. Kita mulai dari bagian-bagian jantung seperti yang dijelaskan tadi, bahwa bagian-bagian jantung itu terdiri atas 4. Yang pertama adalah serambi kanan, serambi kiri itu terletak di bagian atas, itu bisa dilihat kelompok 3. Kebetulan kalian memegang alat keluarga. Kemudian bagian kedua di bawahnya itu disebut dengan kiri kanan dan kiri kiri. Berikutnya jenis pembuluh darah. Pembuluh darah itu ada 3, yaitu pembuluh nadi, pembuluh vena, dan pembuluh kapiler. Dan yang terakhir, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Kalau peredaran darah besar itu dimulai dari kiri kiri, aorta, arteri, tubuh, vena, dan serambi kanan. Jadi dia tidak mampir lagi ke paru-paru, tidak bertamu ke paru-paru. Beda dengan peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil dimulai dari kiri kanan, jantung, arteri, paru-paru, serambi kiri, dan terakhir di kiri kiri atau jantung. Oke. Kemudian Ibu kembali akan memberikan penguatan bahwa mungkin ada yang mengatakan bahwa cewek yang tomboy itu lebih kuat dibanding laki-laki. Itu tidak sesuai dengan teori ya. Ibu kembali luruskan bahwa
salah satu faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya denyut jantung itu adalah jenis kelamin. Walaupun sila perempuan ini dia tomboy atau kelaki-lakian dan perempuannya ini agak pergerakannya itu lebih lambat, tetap si laki-laki lebih cepat denyut jantungnya dibanding si perempuan. Itu yang perlu kita luruskan. Kemudian dari segi umur mungkin kalian lihat bahwa denyut jantungnya orang tua atau orang yang sudah menua itu mana yang lebih tua? Mana yang lebih cepat? Yang anak muda atau yang mana? Yang mana? Betul, yang anak muda. Nah itu faktor yang mempengaruhinya adalah faktor umur. Oke, selanjutnya pertemuan kita Ibu memberikan pre-test, sekarang Ibu memberikan post-test. Angkat saja nanti ya, biar respon. Oke, sudah dapat semua. Kita mulai dari Oke ya. Sekarang kembali kita akan melakukan post test. Itu tujuan pembelajarannya sama. Jadi nanti Ibu tampilkan soal, kemudian kalian angkat kembali barcode atau sandinya. Oke, kita mulai ya. Dalam hitungan 5 silahkan angkat. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Ibu scan kembali. Oke, silakan diturunkan. Kita beralih ke nomor 2. Oke, dalam hitungan 5, angkat kembali barcode-nya kalian. 1, 2, 3, 4, 5. Naikkan di atas kepala. Oke, Ibu scan kembali. Oke, turunkan, kita beralih ke nomor berikutnya. Kembali, dalam hitungan 5, kembali kalian tampilkan barcode kalian di atas
3, 4, 5. Oke, kita scan kembali. Oke, turunkan. Oke, Anda di stop kembali tuh rekodnya. Nah, di sini sudah muncul nilai kalian bahwa ternyata lebih tinggi dibanding sebelum mempelajari materi ini. Ya, dikumpulkan dulu Alia. Oke, yuk. Selanjutnya bagian refleksi. Mungkin saya ditunjuk nanti apa yang kita pelajari hari ini. Coba Irsyal, menurut kamu untuk hari ini apa yang kita pelajari? Coba untuk hari ini. Yang kita pelajari baru-baru. Nah, apa yang pertama? Satu saja yang kita pelajari hari ini. Yang kita pelajari hari ini. Oke, jantung. Kelompok 2 apa yang kita pelajari hari ini? Detak jantung. Apa lagi? Apa? Fungsinya jantung. Apa lagi? Denyut nadi. Apa lagi? Jenis-jenis pembuluh darah. Apa lagi laki-laki? Apa lagi? Apa? Bagian. Betul sekali, bagian-bagian jantung. Jadi alhamdulillah kalian sudah menerima apa yang Ibu paparkan ini. Untuk selanjutnya Ibu beri tugas untuk masing-masing orang. Itu minggu depan itu kalian buat rangkuman tentang gangguan pada sistem peredaran darah supaya sudah ada gambaran untuk pertemuan berikutnya. Ya, untuk menutup proses pembelajaran hari ini, ketua kelas mungkin bisa disiapkan kembali. Siap. 1, 2, 3. Ucapkan. Sama-sama. Baik. Oke, selanjutnya supaya apa yang kita peroleh hari ini lebih berberkah, mungkin bisa ditutup dengan doa dulu. Mas, sebelum kita pulang, mari kita berdoa.